Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang ngejawab sekarang. Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang ngeriuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pergacoran di dunia MC. Nah, dari kita kedatangan tamu dari kita.mc. Yes, betul. Sampurasun. Rampes. Nah, di sebelah sini kita perkenalkan dulu dari kubu sebelah kiri, paling kiri. Assalamualaikum. Saya Ridwan Kamil. Mirip. Saya Yopio. Mirip. Otentik. Dan sebelah tengahnya. Ya, assalamualaikum, sampurasun. Saya Denis Adis Pratama. Ini mau diizin buka masker ya? Mangga. Kita di sini sudah sesuai protokol kesehatan. Harus cuci tangan, sudah menjaga jarak dan sudah makan. Sudah makan. Ya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Harus. Biar imunitas tubuh kita kuat gitu, dalam menjalani hidup. Ini acara apaan sih? Kayak gombak. Emang sehat gitu. emang sempurna kayak. Iya. 6 spekta. Kita edukasi dulu biar teman-teman di rumah, para warga Sukabumi, biar hidup bersih dan sehat. Nah, betul. Harus selalu ya. Betul gitu. Nah, Kang, Gimana? apa kabar? Standar sekali. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Masya Allah. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harus sehat dan harus selalu jaga imun ya. Betul Oke, sekali. betul. Nah, Kang, gimana nih keadaan profesi Akang sebagai MC di tengah pandemi ini? Apanya gimana? Bagaimana? Apanya nih profesinya? Keadaannya gitu. Apanya nih? Apa kitanya? Ininya apa sih, mutasi masuk? Siapa dulu yang mau jawab? Mangga. Yang dari sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Kang Ridwan. Kang Ridwan Kamil, KW. Assalamualaikum warga Jabar. Kalau kita sebetulnya karena memang bergerak di dunia, karena tadi kan baru dibilang kan MC ya. Kalau di dunia kita yang MC pernikahan, yang dominannya lebih di MC pernikahan. Alhamdulillah sih kalau pernikahan berjalan terus, meskipun dengan segala macam pembatasan yang memang membuat lebih sedikit heureun lengkah kalau orang Sunda bilang ya. Tapi insya Allah alhamdulillah dampaknya ada, tapi satu hal yang bisa kita bilang beruntung bahwa tetap jalan. Gitu. Serius bisa nih kita ngajak ngobrol. Menih serius. Gak apa-apa. Memang tadi nanya serius gitu. Karena pertanyaannya memang serius juga kan. Oh betul. Apa-apa. Itu kalau saya masih alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah ya. Sama aja sih sebenarnya Kang, sama aja. Karena kan memang pandemi ini mengglobal keseluruhan ya. Iya. Semua lini kena sebenarnya, bukan cuman dunia MC aja gitu. Tapi Double ini juga. benar. Tapi kalau untuk dunia MC, khususnya untuk di wedding pernikahan, beberapa bulan ke belakang sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Walaupun kita tetap masih harus menggunakan protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah tentunya gitu. Ya ribet-ribet dikit, it's okay, yang penting tetap bisa kerja lah. Berteman sekarang mah kita mah Dengan sama keribetan. Asal jangan berteman dengan COVID, saya mah nggak Iya, mau. nggak mau saya juga. Amit-amit. Ya itu salah, berdamai dengan COVID itu salah. Salah berdamai itu salah. Salah. Berdamai dengan mantan itu lebih salah. Enggak deh, nggak apa-apa. harus silaturahmi tetap Iya dijaga ya. Gak apa-apa. Kok ke situ? Maaf, sabruk ini. Selagi hubungan itu ya tidak merusak hubungan yang sekarang. Ya. Apa kan? Wih, Kok jadi Dijelasin. iya, udah. lebih jelas? Luar biasa loh Kang ini kan Udah. pengalamannya banyak pahit gitu ya. Enggak. Akang gimana selaku presenter itu selama pandemi? Ini yang host siapa? Ya, selaku presenter setiap kami saya kesini gitu. Ya, alhamdulillah kita juga jaga jarak terus ya alhamdulillah. Setidaknya jika Enaknya kalau bagian nanya begini ya. Yang jadi balik ya. jadi balik. Ya setidaknya lah pulang-pulang bisa bawa besek gitu. Alhamdulillah. Oh, Dan besek. rezeki mah apapun ya. Iya, Yang penting betul. mahal dan berkah dari Allah Betul, Subhanahu wa betul, taala. amin. Oke, warga Sukabumi. Waduh, diambil alih. Malam hari ini warga Sukabumi. Apa nih? Ya kembalikan dulu ke yang berwajib. Ya, oke, Ke habitatnya, siap. Nah, kita kesampingkan dulu masalah pandemi ini. Oke. Soalnya emang kalau kita kaitkan dengan pandemi capek gitu ya. Capek. Nggak ada Lelah ujungnya. ya. Lelah. Nah,
Akang-akang ini nih, mulai profesi sebagai MC ini sejak kapan dan kenapa milih terus menjalaninya? Yes. Dennis dulu. Pengen nangis katanya tadi kalau ngomongin masalah. Haru-haru. Kalau sejak kapan mulai nge-MC sebetulnya karena memang saya awalnya tuh di radio juga, penyiar Radio. 2007. Penyiar radio loh, bukan Penyiar radio. Radio. English loh karena. Penyiar radio. Jadi dari 2007 saya udah mulai masuk ke radio. Terus 2008 udah mulai nyoba-nyoba untuk off air-nya di MC. Tapi awalnya memang kalau dulu kan nggak rame ya, untuk MC wedding tuh nggak rame gitu. Jadi kita, kalau saya pribadi sih dulunya memang di event musik, festival, gathering dan sebagainya lah gitu. Cuman kalau untuk wedding nih beberapa tahun ke belakang ya kayak oke ya. Iya. Ada sekitar beberapa tahun ke belakang, 4 sampai 5 tahun ke belakang. 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Ramai banget. Enggak, udah mulai rame banget. Karena kan dulu kalau untuk wedding tuh didominasi sama yang memang guru-guru kita gitu. Maksudnya yang lebih senior-senior dari kita gitu. Tapi kan kalau untuk yang sekarang didominasi malah sama anak-anak muda kayak kita ABG gini. ABG. Mantap. Anak baru gede. Anak baru gede. 2007, dari mulai 2007 sih. 2007. sebenarnya. Oke, Kang Yoki gimana? Saya nggak kuat ngomong. Lambaikan tangan. Menangis. Curahkan aja, nggak apa-apa. Apa ya, kalau saya sih dari awalnya justru saya tuh adalah wedding singer. Wedding sing betul. Penyanyi hajatan. Penyanyi hajatan. 2003 saya sudah mulai nyanyi di wedding. Gitu SMA kali ya. Saya 2003. Oh, SMA. Iya, Bapak jangan melihat tatapan seperti itu. Iya ya. Ketahuan loh Kak. Ya nggak apa. 2003 itu ya baru mau masuk SMA lah ya. Udah aja lah, jujur nggak apa-apa. Gue lagi Sukabumi pengen tahu. Itu sudah mulai masuk di dunia pernikahan. Pernikahan. Sebagai penyanyi pernikahan ataupun ya sekarang bilang penyanyi hajatan lah, ataupun biduannya penyanyi di hajatan yang zaman dulu itu ya. Artis lah. Artis lah. Oke lah. Yang dulu itu dari 2003, sejak 2003 ketika 2003, sorry bahasanya salah. Itu belum ada MC resepsi. Jadi Belum ada ya 2003 ya? Kita sebagai penyanyi itu dituntut untuk bisa berkomunikasi, interaksi dengan para tamu undangan. Kayak mulai dari greeting, wilujeng sumping, selamat datang tamu undangan, sampai manggilin foto dari pihak keluarga. Mungkin dari sejak itu terlatihlah berbicara di hadapan umum, kemudian juga bagaimana caranya membangun komunikasi dua arah dengan audiens, dengan tamu undangan kalau di dunia pernikahan atau di hajatan gitu. Sampai akhirnya, tapi masih terus tuh, masih belum ada MC resepsi, yang ada tuh hanya MC akad, upacara adat, kemudian mereka pulang kan. Betul. Kita tugas ke selanjutnya tuh. Betul. 2010 saya mulai masuk lagi ke dunia event tuh. Di 2010 masuk ke event, gathering, selling produk segala macem. Itu di situ masih belum ramai seperti sekarang tuh dunia pernikahan, belum ada yang MC resepsi dengan lempar bunga lah, flash mob segala macem lah gitu. Baru 2014-2015 tuh mulai ada, oh ternyata ada WO yang muncul dan mulai membesarkan namanya, yang akhirnya membutuhkan satu sosok baru untuk memandu resepsi pernikahan ataupun acara syukurannya setelah akad nikah. Jadi makanya kalau ditanya awalnya ya itu tadi jadi penyanyi dulu. Penyanyi dulu Ya jam 9 seperti pagi. mati lampu. Belum. Jadi jam 9 pagi itu dulu kita sudah standby di lokasi. Jadi karena kita harus ada ya gitu, karena kebiasaan dari MC akad dia ngasih list foto, kita belajar untuk greeting tamu, keterbiasaan sih sebetulnya, dan akhirnya memang ternyata di beberapa tahun ke belakang malah jadi satu profesi yang bisa dibilang menjanjikan dalam kutip, kemudian juga apa ya, kayak tren gitu ya. Sekarang itu malah yang dicari adalah MC pernikahan, bukan penyanyi pernikahan. Ya, alhamdulillah. Tapi kadang dicuekin nggak sih kalau jadi apa sih penyanyi pernikahan tuh? Dicuekin gimana? Maksudnya ya udah nyanyi kayak kita di kafe nih, ada penyanyi kafe, ya udah kita mau makan sambil denger aja gitu. Oh iya. Gitu nggak sih? Enggak sih. Kalau di pernikahan, khususnya sebelum pandemi kan, kayak tuh keluarga tuh memang mengundang kita untuk nyanyi, ya memang mereka juga ingin hiburan. Kebanyakan mereka malah ingin ikut nyanyi gitu. Kalau Sumbang lagu. Ada interaksi sih lah gitu. Kalau
Dicuekin sih enggak sih. Enggak. Alhamdulillah. Disayang selalu malah. Betul. Betul kan kakak? Kenapa disayang selalu? Karena muka kita muka-muka yang patut disayangi. Iya betul. Dikasihani, Pak. Beda tuh. Beda tuh disayang kita dikasihani. Dikasih Hani gitu. Dikasihani. Hani. Hani itu madu kalau nggak salah. Iya betul banget kan. Saya harus gimana? Nah Kang, Ya. ini kan kalau dibicara track recordnya udah jauh lah, udah panjang lah ya. Berarti kan lumayan lah. ada kenyamanan dan timbul rasa senang untuk Kenyamanan kebutuhan melakukannya. mungkin. Nah, beda tipis tuh. Nah, misalnya ada rasa kesenangan gitu dalam bekerja di bidang ini. Banget sih. Kalau saya pribadi, saya selalu bilang kalau kita bawain acara pernikahan itu kita akan ada kayak mainin perasaan gitu. Karena kita jadi saksi bukan saksi yang ijab kabul ya. Iya. Jadi saksi di mana ada dua insan yang saling jatuh cinta kemudian disatukan di depan Allah Subhanahu wa taala dan kita jadi bagian dari acara itu. Betul. Jadi ada kepuasan tersendiri kan ini. Iya banget kepuasan sendiri. Main feel. Jadi nyaman iya. Tapi kadang juga kita butuh penyegaran. Betul lah. Kalau tiap Sabtu Minggu juga kita di wedding kadang aduh udah cukup bosen nih gitu. Paling ya tadi karena beberapa dari kita juga MC event, jadi sebetulnya refreshingnya adalah dengan event karena konsepnya jauh beda kan. Iya. Terus kenyamanan, kemudian juga kebutuhan. Balik lagi kebutuhan betul. Butuh Pasti. untuk nyaman maksudnya. Penting, kenyamanan itu kan penting kan. Iya. Kita harus cinta sama pekerjaan kita lah. Bisa dibilang kalau dinas pribadi di MC udah termasuk pekerjaan lah ya. Karena pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayarkan gitu. Yeah. Karena memang dari dulu profesinya di situ gitu kan, walaupun sempat tersendat beberapa waktu balik lagi ke situ, terus aja ke situ gitu kan, sampai akhirnya nemuin lah alurnya kayak gimana gitu. Nah di MC Wedding ini mungkin salah satu ternyaman lah sampai detik ini ya, sampai saat ini ternyaman gitu. Berada di pernikahan kenyamanan. Ini kalau udah mulai capruk dikasih tahu ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Saya juga capruk. Nggak apa-apa. Nggak ada kontrol. Kan tadi ini juga ngecapruk katanya kita. Oh, benar. Nggak apa-apa. Iya. Ini mah santai ya. Santai Oke, aja. santai. Nah, tadi apa sih? Membahas tentang Jawaban kita nggak jawab pertanyaan tadi sebetulnya. Ya, menjawab pertanyaan. Lumayan lah ya. Boleh. 30%. Kalau misalnya kan ada yang nanya, ya berarti itu ada yang kurang ya, harus dijelaskan lagi. Oke. Makanya Oke, teman-teman kalau oke. misalkan ada yang pengen ditanya ini tapi belum mamang, gue belum mamang. Belum mamang tanyain ke akang-akang ini. Ya. Tulis aja di kolom komentar live stream kita di YouTube, di Facebook atau di Instagram. Oke. Nah, tadi nih dari Kang Denny sendiri, Oke. pekerjaan yang terbaik adalah hobi yang dibayar. Betul. Nah, jika hobi itu jadi pekerjaan, berarti Akang untuk refresh otak nih harus mencari hobi yang baru lagi, gitu nggak sih? Atau ya udah kerja aja. Enggak sih, sebenarnya kan memang kalau dinas pribadi juga hobi nggak cuma itu aja kan Iya. sebenarnya gitu. Karena apa ya? Emang hobi yang lain juga kayak contoh nih ya, aku senang banget naik gunung gitu, senang banget hiking, Olahragawan traveling. luar biasa loh, pecinta alam banget loh. dulu sekarang mah udah aduh jarang banget ya ampun. Tapi ketika kita punya hobi, jangan sampai hobi itu tidak dilakukan karena kebutuhan. Nggak apa-apa hobi mah jalanin aja, cuman porsinya aja yang dikurangi gitu. Kayak misalkan saya hobi banget naik gunung dari dulu sebelum ke dunia MC tuh naik gunung terus gitu kan, naik gunung. Tapi karena memang sekarang di MC jadwal yang alhamdulillah rezekinya gitu kan, kita dibatasi aja untuk hobi yang itu gitu. Tapi ketika kita udah mulai lelah dengan pekerjaan ini, yuk kita sisihkan waktu lah gitu kan, 3 hari berapa hari untuk melakukan hobi yang lain gitu. Kalau yang ini cari duit, yang ini buang duit pak. Enggak lah. Enggak aja, kan tetap aja. Yang ini nyari duit, ini mencari kesenangan yang lain. Oh, dengan gitu. menggunakan duit. Oh bahasanya Cari itu, duit. bahasanya yang lebih tepat itu. Ribet nggak sih bahasanya? Sebenarnya mah Ya, ya, benar gitu, benar gitu. bener gitu. Iya. Dengan Benar gitu. dengan konotasi yang halus. Ya dengan konotasi yang halus. Benar banget sih. Kan kita nyari duit untuk mencari kenyamanan lagi. Iya. Nyaman lagi kan? Nyaman lagi, ke situ Alhamdulillah. lagi. Itu sih sebenarnya hobi-hobi yang memang hobi-hobi saya pribadi gitu kan. Ya mudah-mudahan maksudnya lebih bermanfaat gitu kan. Yang ini lebih bermanfaat udah jelas karena memang jadi kebutuhan Dinis
juga dan keluarga juga. Hobi yang lain juga untuk kesenangan saya pribadi gitu, dinas pribadi gitu, untuk hobi-hobi yang lain. Ya naik gunung lah, inilah itulah adalah beberapa lagi gitu. Ya. Kang Yoki sendiri itu Pertanyaan diulangi Pak, udah kepanjangan. ini. Apakah Ini udah ngantuk kayak. Enggak, memang panjang seru ya dengerin cerita ini. Oh, Jadi sorry. Pertanyaan yang mana? jadi gini, kan tadi pekerjaan ini adalah sebagai hobi gitu. Hobi yang dibayar gitu. Betul. Bayar betul. Nah, Kang Yoki sendiri memandang apa sih per-MC-an? Pertanyaan berbobot banget loh. Sulit saya mikirnya susah banget ini jawabnya. Memandang pekerjaan ini sebagai hobi atau emang ya udahlah udah kecemplung. Nah, kalau sebagai hobi berarti kan itu kalau untuk refresh otak tuh harus punya hobi yang lain. Oke. Gimana? Yes. Kalau saya justru punya pendapat yang sedikit berbeda, karena kalau bilang hobi, ada nggak sih yang dibilang hobinya saya nge-MC? Kayaknya hobi itu ke nyanyi, olahraga, lebih ke passion kali ya, lebih ke jiwa gitu, lebih ke ketertarikan jiwa untuk yang akhirnya alhamdulillah dibayar menjadi sesuatu yang menghasilkan. Alhamdulillah. Tapi kalau mau disebut hobi juga mah enggak. Tapi kalau saya mah nggak mau disebut punya hobi yang hobi beki ngomong, bung gitu. Tapi aslinya beki ngomong. Tapi kalau disebut dengan ini mah ketertarikan jiwa saya untuk ya saya senang berbicara, senang ditonton orang. Karena kan orang-orang kita memberi yang senang dilihat orang, diapresiasi dalam bentuk tepuk tangan juga kita sudah bahagia. Iya betul. Ya kan? Nah, tapi untuk mensiasati ketika setiap Sabtu Minggu, kemudian weekday juga event, wedding segala macam, tetap yang namanya manusia akan ada titik jenuh. Betul. Kita butuh sesuatu yang kayak nge-refresh otak dan hati yang sudah terlampau rapuh gitu dengan. Rapuh. Kalau saya senangnya adalah staycation. Pergi keluar kota, cari pemandangan yang indah. Di penginapan cukup dengan ngopi, baca novel ringan. Mantap. Kuliner Pak, Kuliner. kalau saya masih. Makanya kalau tadi hobi yang dibayar, hobi makan saya mah nggak dibayar. Malah bayar. Tapi kalau mau di-review makanannya boleh. Boleh juga dong. Sekalian nih. Gitulah, kalau saya mah ngabebenjokeun kalau orang Sunda adalah dengan kuliner, jalan-jalan ke kota yang Traveling. lain, staycation di penginapan, menikmati pemandangan. Tapi nggak naik gunung, nggak kuat. Ya, aku aja yang naik gunung. Denis nggak aja. apa-apa. Aku aja yang naik gunung, traveling dan yang lain. Iya. Berarti diibaratkan bisa ini anak gunung, ini anak pantai. Yang ini anak gunung, ini anak jajan. Oh benar. Udah tepat. Benar. Anak jajan nih. Anak jajan. Siap. Anak jajan. Kayak kolesterol, jangan lupa. Ya. Nah, teman-teman, kita sudahi dulu di segmen ini maksudnya. Kita sudahi dulu segmen ini perbincangannya. Akan kita kupas lagi tentang apa sih itu kita.mc. Yes. Sebuah komunitas yang baru 2 tahun berdiri. Sudah ngebahas kita saja. Ngebahas nanti. kita dicampur kemana-mana. Ya siapa tahu teman-teman pengen wah apa tuh kita MC sebuah komunitas Kepo gitu ya. kepo bisa di follow di mana Kang? Di @kita.mc. Betul. Kita.mc. Nah setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you.